Halo, selamat pagi, Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Halo Palembang, edisi hari ini hari Jumat. Ini H+1 dari Lebaran Haji kemarin. Nah, ini hari berewang bersama dengan Mang Cek Agai. Dan aku Cek Fili. Tentunya pemirsa, walaupun banyak yang ngomong kalau hari ini hari terjepit ya. Oh, siapa jepit-jepit? Mungkin ada yang masih libur, ataupun ada yang sudah bekerja, melakukan aktivitas seperti biasanya. Pokoknya harus tetap selalu perbarui informasi, updatean seputar Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Karena memang Mbak Cek Bicek, kalau di Halo Palembang ini setiap hari kita bakal selalu ngasih informasi dan narasumber yang berbeda juga. Betul nih, Ancak. Mana kabarnya pemirsa? Setelah motong korban kemarin, Caknya banyak yang makan daging ini. Asli. Jangan ngoji gino. Hati-hati darah tinggi. Hati-hati tinggi kolesterol harus tetap dijaga ya. Betul sekali. Nah, jadi yang uniknya Fili ini kemarin lah banyak bagi-bagi kurban. Nah, itu muncul di marketplace Facebook, banyak yang jual daging. Benar, ready 5 kilo katanya kan, harga murah. Nah, itu pemirsa memang harus benar-benar disimak dan diperhatikan karena ini kan yang namanya ibadah ya. Benar ya, harus tahu diri lah. Jangan dijadi kecuan galo ya. Iya, udah segala gawe, nanti jadi ke duit. Mentang-mentang Palembang dikit-dikit lo kak duit, dikit-dikit lah kak duit, jangan ya. Ujung 8. Nah, pemirsa, apa dia kabar hari ini dan juga kira-kira bakal siapa sih bintang tamu narasumber kita hari ini? Yaitu adalah kita bakal bahas pertukaran pemuda antar provinsi sebagai Duta Pemuda Indonesia. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Duta Pemuda di Sumatera Selatan. Ada 2 orang, Mang Cek dan Bicek juga nih. Nah, langsung baik kita sapa. Ini yang pertama ada Syafarudin Huda, Duta Pemuda Indonesia Sumatera Selatan. Ini asalnya dari Palembang. Selamat pagi, Syafarudin Huda. Manggilnya apa nih? Huda, Mang Cek. Mang Cek Huda ya? Brother Huda. Bener. Oke, nah Huda ini dari Palembang asli dan sudah terpilih menjadi Duta Pemuda Indonesia perwakilan dari Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa. Nah, di sebelah Huda yang cantik di situ ada Anissa Ayu Lestari, juga merupakan Duta Pemuda Indonesia Sumatera Selatan, asalnya dari 4 Lawang. Manggilnya apa nih? Anissa, Ayu, Lestari apa sayang? Anissa, Kak. Oh, bukan. Anissa ya. Lah beranak 2, jangan panggil sayang, nggak boleh. Iya. Dan juga memang hari ini kita bakal bahas mengenai pertukaran pemuda antar provinsi sebagai Duta Pemuda Indonesia. Karena yang kita tahu bahwasannya ini sudah di tahun 2023 ya. Kalau yang cantik itu banyak, Cahagai. Yang cantik banyak. Tapi kalau yang cantik, ganteng, serta pinter, itu masih agak jarang. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah langsung menghadirkan 2 narasumber pintar dan juga hebat yang bisa mewakili Duta Pemuda ya dari Sumatera Selatan. Betul, jadi memang ini PPMI ini Purna Prakarya Muda Indonesia yang menaungi mereka ini, Provinsi Sumsel, sudah jadi salah satu organisasi pemuda yang aktif dalam memaju ke potensi generasi muda di wilayah tersebut. Nah, pemirsa mungkin penasaran Cak Manon yang cerita di Obong berdua ini, kita langsung tanya be. Yang pertama yaitu program PPAP itu sendiri apa sih? Mungkin dari siapa panggilnya ya? Huda. Oh, Huda. Maaf. Fokus ke Nisa ya tadi ya? Iya, minta cantik dikit langsung fokus. Oke, mungkin dari Huda dulu. Silakan Huda. Oke, terima kasih. Jadi PPAP itu singkatan dari Pertukaran Pemuda Antar Provinsi. Nah, jadi di sini kami itu akan mewakili Sumatera Selatan di program PPAP Kemenpora, yang dimana di sana kami akan melakukan suatu pengabdian kepada masyarakat itu selama lebih kurang 1 bulan di kota orang. Begitu. Oh, jadi pengabdiannya dalam bentuk apa nih? Apakah kerja bakti di sana atau maksudnya supaya lebih jelas karena pemirsa kan karena kan ada juga yang namanya kayak KKN ya, kalau kuliah kerja nyata itu kan memang benar-benar mengabdi di masyarakat. Nah, ini mungkin seperti apa nih Huda? Kurang lebih seperti KKN. Jadi kami akan melakukan suatu program kerja yang dimana itu sudah tertuang pada proposal yang kami bikin pada saat sebelum seleksi. Dan itu akan berlangsung di Riau. Di Riau dapatnya ya Hudanya. Kalau Anisya? Di Kalimantan Selatan, Kak. Wow. Kita belum ke situ ya. Belum. Kalsel berarti Banjarmasin. Di Kota Barunya. Kota Barunya. Nanti di Banjarmasin selama 3 hari pembekalan dulu dari tanggal 3 sampai tanggal 5. Selanjutnya nanti baru ditempatkan di lokasi penempatan yaitu di Kota Baru, Kak.
Oke, berarti coba di awal mungkin boleh kenalan dulu sih ini backgroundnya seperti apa Harus di perkenalan Huda dan dulu. juga Nisa. Ini apakah masih kuliah atau masih TK? Nggak Bener, mungkin ya, Dek? mereka lah Paca ke Kalimantan Selatan tuh luar biasa itu. Mungkin dari Huda dulu bisa perkenalan dan Oke. juga dilanjutin sama Anisya nantinya. Baik, kenalin semua. Perkenalkan saya Syafarudin Huda, biasa dipanggil Huda. Saat ini merupakan mahasiswa aktif di Universitas Sriwijaya jurusan Pendidikan Masyarakat semester 7. Wow, FKIP ya berarti ya? Benar-benar. Keren, calon guru. Oke. Makanya dimatangkan lagi nih dengan adanya program Pertukaran. pertukaran antar pemuda ini. Betul. Oke, lanjutkan mungkin Anissa. Halo, saya Anissa Elustari dari Kabupaten Empat Lawang. Kemarin merupakan lulusan dari Universitas Sriwijaya, jurusan Bahasa Indonesia, FKIP juga, sama seperti Huda. Insya Allah nanti di Agustus mendatang akan lanjut nih Kak, untuk kuliah S2 di Unsri juga dengan jurusan yang sama. Wow, S2 nih udah ya. Sudah S2. Udah mau masuk S2 dan keren-keren memang backgroundnya dan mereka ini Huda tadi udah semester 7 dan juga Nisa. Dan ini juga melengkapi potensi yang ada dari diri mereka ini kan, apalagi masing-masing FKIP ya. Betul sekali. Luar biasa, Dan Billy. tentunya memang adanya program dari pertukaran pemuda antar provinsi ini kan kita dapat pengalaman tersendiri nih Hagai. Pasti, Betul. Jadi kalau misalnya di kampus ataupun di lingkungan sekitar rumah ataupun keluarga kita belum tentu dapat kan Benar. pengalaman-pengalaman ini, dan dengan Yes. adanya forum ini bakal dapat informasi-informasi yang lain. Nah, kalau untuk pertukaran ini Kage kira-kira kapan diadoke? Untuk berangkat Kage ke Riau dan ke Kalimantan. Kalau misalnya berangkatnya itu tanggal 3 Juli nanti, Senin. Senin. Oh, bentar lagi ya. Oh, Bentar lagi. benar. Sama ya sama Anissa Iya, ya? sama Benar-benar semuanya. Itu Tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli kemana, Billy? Masih nggak siaran di hal Palembang Masih ini lah. siaran lah ya. Kalau kita masih cara lama Iya, ya iya, guys. iya, iya. Oke. Nah, kalau untuk program ini sendiri, kan kita kan kalau selalu nak mengikuti organisasi kan pasti punya motivasi dan keinginan ya. Pasti, nah, pasti. kira-kira mungkin bisa dikasih tahu apa sih motivasi pengen mengikuti program pertukaran pemuda antar provinsi ini? Mungkin dari Kak Nisa dulu. Oke, jadi motivasinya yang pertama itu tentu karena pertukaran pemuda antar provinsi sangat senang ya bisa bertukar ke provinsi lain, belajar banyak tentang budaya, pendidikan, dan berbagai hal lainnya. Jadi kayak pas seleksi, oh aku harus melakukan yang terbaik sehingga nanti aku bisa keluar kota. Dan ini juga first time keluar kota ya, keluar dari Sumatera Selatan ini first time. Jadi sangat excited gitu, seperti itu. Wow, dari apa? Kabupaten Fordors ya. Palawang dah. Menuju ke Kalimantan Selatan langsung, bukan benar. main-main ya. Jakarta lewat, ke Jiwangan, Lewat, jauh tiba-tiba itu langsung ke zona Kalimantan. waktunya beda sudah. Bener. Lah, lebih dari sejam ya, luar biasa, luar biasa. Nah itu tadi motivasinya dan mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa, ada berapa peserta yang ikut dan seleksinya kemarin cak mana tuh? Huda Keseruannya dan juga kemarin. Nisa. Oke, jadi untuk pesertanya, setiap provinsi itu mengirimkan 2 delegasi putra dan putri. Jadi totalnya semua itu kurang lebih 70 peserta dan dibagi menjadi 2. Jadi 35 dan itu seluruh Indonesia untuk pesertanya. Nah, untuk seleksinya itu dikembalikan kepada provinsi masing-masing. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tingkat provinsi itu di bawah naungan dari Dispora Sumsel kalau misalnya di Sumsel. Oke. Kayak gitu. Oke, berarti di Sumsel kemarin ada proses seleksi juga. Ada. Mungkin bisa Berapa diceritakan? orang yang ikut? Kalau di Sumsel sendiri kemarin ada 8 peserta. 8 peserta. Ya, setiap kabupaten itu mengirim. Oke, dan terpilihlah ini 2 bujang gadis ini ya. Iya, Pemuda hebat yang pemuda-pemudi akan ini. mewakili Sumatera Selatan nantinya. Oke, nah kalau misalnya kemarin kan sudah banyak sekali ya niat serta motivasi dan juga memang banyak sekali persiapan-persiapan. Nah mungkin buat Mance-Bice yang ada di rumah tuh pengen mengikuti jejak dari Anissa dan Huda ini. Nah mungkin bisa dikasih tahu kemarin persyaratan untuk mengikuti seleksi ini cak mana? Dari Kanisa.
Oke, jadi untuk yang pertama karena kegiatan ini dari Dispora, tentu teman-teman Mancek Bice yang ingin bergabung harus ikut di Jambore Pemuda Daerah. Jadi Dispora itu akan memilih satu perwakilan dari kabupaten kota itu dari Jambore perwakilan dari Jambore Pemuda Daerah. Selanjutnya nanti setiap kabupaten kota itu mengirimkan satu ya daya perwakilan untuk setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu juga mungkin bisa dikembangkan dan harus lebih percaya diri gitu. Jadi ketika kita percaya diri itu semuanya bisa dilalui dengan baik-baik saja seperti itu. Yakin sih Calon kalau S2 yang ngomong. calon S2. Iya. Calon presenter juga kali ini. Iya. Ya. Yakin sih kalau Nisa karena dari suaranya juga pede, dari Betul cara pembawaan, sekali. Huda pun juga. Nah, itu kan Jambore kan diikuti oleh banyak pemuda kan, biasanya ratusan ya kalau nggak salah ya. Iya, benar. Nah, itu berarti kalian benar-benar mesti stand out, mesti beda dari yang lain kan, maksudnya biar menonjol karena cuma dipilih satu kan. Nah, itu seperti apa tuh kira-kira Nisa dan Huda? Selain dari PD, apakah kita harus banyak ngomong ketika di Jambore biar terpilih karena kan cuma satu kan? Iya. Malah tependem nggak harus nak milih. Iya, enggak kejiwaan kan. Oke, kalau misalnya dari Huda sendiri, yang pertama itu adalah kita harus menonjolkan skill kita. Itu yang paling important. Karena ketika kita menunjukkan suatu skill yang kita kuasai, itu adalah membranding kita, membranding personality kita. Yang dimana pada saat kita show akan personality, orang itu tahu, oh kayak gini. Maka dari itu, alhamdulillah terpilih dari perwakilan dari Palembang. Berarti kemarin. kuncinya skill ya. Kita tunjukin skill. Berarti buka sepatu. Oh, skill ya. Jadi harus menonjolkan memang skill dan skill bakat ya. juga ya. Nah, berarti kalau dari Bakat yang Huda ada. dan Nisa sendiri apa skill bidangnya yang kalian tonjolkan ketika Jambore kemarin? Mungkin boleh diceritakan. Oke, kalau Nisa itu lebih ke public speakingnya karena ketika Jambore kemarin itu Nisa ikut baca puisi karena satu jurusan juga kan. Selain itu sebenarnya skill yang sebenarnya tuh jarang diperhatikan adalah skill attitude. Jadi Nisa menganggap attitude itu sebagai sebuah skill. Jadi ketika kita dengan Dispora kita kabupaten kota memiliki attitude yang baik, bagaimana kita menyapa mereka, bagaimana bersikap dengan mereka, dan juga ketika mereka, karena mereka jauh tentunya kemarin yang pertama itu Jambore di Oki, Nisa jauh-jauh beli oleh-oleh buatangan untuk mereka dari Palembang sehingga ambil dulu hati Disporanya Aduh, begitu. caro berarti ya. Iya. Hidup ini nggak bicara saya. Iya. Aduh galau baca aja ya. Pinter Nisa. Dan itu pinter. termasuk skill attitude kalau menurut Anissa. Betul, itu ya. salah satu skill kehidupan. Harusnya itu kewajiban, tapi memang terkadang ada yang lupa Ada yang dengan lupa. ada attitude yang bagus. Betul. Dan ada attitude yang jelek Iya, ya. dan yang terakhir tadi itu bukan kewajiban tapi itu adalah nilai plus. Betul sekali. Bebawaan. Bebawaan. Contohnya pagi inilah sebenarnya. Iya. Udah gitu ya, Oke, main-main. betul sekali. Nah, kalau tadi kan sudah disebutkan dengan persyaratan dan mungkin kualifikasi. Kemarin mengikuti program dari pertukaran pemuda antar provinsi ini, ataupun mungkin ada kualifikasi umur atau apa? Oke, untuk kualifikasi umur itu mungkin kategori pemuda. Dari umur 17 sampai umur 30. Itu sesuai dengan undang-undang. Lah beranak juga. dua udah bisa melok lagi ya. Oh, nikah udah, udah boleh ya? Udah boleh. Iya, udah boleh. Salah berarti. Baru daftar nih. Iya, harusnya nggak daftar. Nah, kan? bawa pempek langsung ke panitia nih. Kalau bisa ya kita Kalau melok bisa. pertukaran antar pemuda ini. Iya. Nah, kalau Huda tadi skillnya apa nih yang ditonjolkan? Kalau tadi kan public speaking dan juga attitude ditekankan. Kalau Huda sendiri? Oke, untuk skill sendiri yang pertama itu communication, yang kedua itu mungkin mengajar, karena sesuai dengan background dari Huda sendiri, yang dimana jurusan pendidikan masyarakat. Nah, jadi kan ini sekorelasi dengan apa yang tujuan dari PPAP. Apa yang dibutuhkan mereka? Ya? Bener, mungkin dari situ dari Dispora itu tergerak untuk milih Huda. Oke, wow. Jadi ini sangat membuat kita penasaran dan juga antusias dengan pemuda-pemuda ini. Kalau kita ngobrol sama pemuda, kita juga melok jadi lebih muda lagi. Betul. Karena semangatnya kan tertular, Benar ya kan sekali. terimplementasi. Nah, pemirsa kami bakal balik lagi dengan bincang-bincang hangat bersama dengan Huda dan juga Nisa. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang.
Baik pemirsa, masih bersama kami di Halo Palembang. Kalau tadi di segmen pertama kita sudah kenalan dengan narasumber kita, ada Huda dan juga Nisa, pemuda-pemudi yang terpilih menjadi Duta Pemuda Sumatera Selatan, dan tidak lama lagi mereka berdua akan diutus, satu ke Riau, satunya ke Kalimantan Wah, Selatan. luar biasa. Nah, tadi juga kita sudah bahas tips and tricks. Cak Mano, Bang Cek Bicek, mungkin pemuda-pemudi Palembang lainnya juga pengen cak mereka ini mungkin tahun depan lagi kali seleksinya ya. Iya, benar. Nah, itu mungkin sudah tahu tips and tricksnya. Nah, sekarang kita nak tanya sekarang lebih ke peran mereka sebagai Duta Pemuda. Cak Mano sih perannya sebagai Duta Pemuda, tantangan apa yang kalian rasa yang bakal kalian hadapi, dan juga apa rencana-rencana kalian sebagai Duta Pemuda Sumatera Selatan ini? Oke, mungkin dari Huda dulu ya. Boleh. Untuk tantangan sendiri sebagai pemuda itu ialah kita melihat fenomena banyak sekali pemuda yang dia itu tidak mengenal akan budaya. Oke. Nah, maka dari itu kita sebagai pemuda itu harus tahu bahwasanya budaya itu penting buat keberlangsungan hidup kita. Nah, karena kan budaya sekarang itu tergerus dengan banyaknya teknologi, banyaknya info-info yang beredar kalau misalnya budaya itu disampingkan. Maka dari itu untuk kita sebagai generasi muda, ayo bersama-sama kita menggaungkan bahwasannya misalnya nih budaya yang ada di Sumatera Selatan itu harus kita lestarikan, harus kita cintai, kita perkenalkan budaya itu. Mungkin itu. Berarti memang salah satu tugas dan perannya juga adalah menjaga kelestarian budaya ya. Benar. Untuk kepada para pemuda. Nah, kalau dari Anisha? Cik Nisa, Cak Mano? Jadi kalau dari Anissa itu para pemuda untuk saat ini harus berani keluar dari zona nyaman mereka, karena ada begitu banyak pemuda yang seusia kami saat ini masih belum berani mencoba hal-hal baru. Sebenarnya ketika kita mencoba hal baru dan kita gagal, itu akan ada banyak pelajaran yang akan kita dapatkan dibanding dengan kebanyakan dari teman-teman kita yang menutup diri. Jadi untuk teman-teman jangan terus untuk buka diri kalian, coba hal-hal baru sehingga nanti kalian akan merasakan sendiri apa sih pemuda itu yang sebenarnya, seperti itu kan. Jadi pada intinya jangan dikit-dikit gagal sekali langsung nyerah ya. Gagal sekali langsung nyerah. Jadi never give up itu adalah kunci ya, kalau bisa kita tarik benangnya hari ini. Iya, sangat menginspiration ya. Betul sekali. Dua duta pemuda Dan Sumsel juga ini. itu tamparan buat Macek Bica yang mungkin sekarang lagi mager-mager di rumah ya. Tertampar. Yang mungkin lagi mager, yang mungkin lagi malas kerja ataupun segala macam, harus berani keluar dari zona nyaman. Yes, Betul setuju, sekali. sangat setuju. Karena pemuda ini adalah masa depan bangsa. Betul sekali. Berikan saya 10 pemuda, Oke. maka akan aku goncang dunia. Oh. Kata Soekarno kan ya. Luar biasa. Oke, nah kalau misalnya kita boleh kilas balik sedikit di pemilihan kemarin, kan pasti kan kita tuh kalau lagi mengikuti persiapan tes itu kan pasti lagi hektik-hektiknya ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu kemarin kendala apa sih yang dirasain oleh si Huda dan Anissa? Anissa. Oke, mungkin dari Huda ya. Kendala-kendala. Kalau misalnya kendala kemarin itu pada saat seleksi, kebetulan Huda itu lagi ikut program dari Kampus Kemendikbud, yaitu kampus mengajar, yang dimana Huda sedang ngajar di sekolah dasar. Oke. Nah, pada saat itu kebetulan juga seleksi PPAP ini kan. Nah, jadi untuk izinnya itu agak sedikit nggak enak kalau misalnya izin terus, Oke. karena kan yang pertama kemarin tuh Huda juga hektik di organisasi. Nah, kemudian ada program ini, jadi kayak banyak kali untuk tidak Benturan ya. hadir kan. Oke, dikit-dikit mungkin izin ya. bener. Mungkin itu adalah sedikit kendala yang Huda rasakan. Tapi alhamdulillah diizinin oleh kepala sekolahnya. Wah. Berjalan dengan lancar, resiko terlalu produktif. Ya, tapi ya tetap ada jalan ya kalau Betul kita mau. sekali, karena memang ini jalan yang Betul. bagus. Betul sekali, betul. jadi diizinkan. Kalau dari Anissa? Sebenarnya nggak jauh berbeda karena Nisa juga kesibukannya mengajar di Pondok Pesantren Mukimusuna. Jadi ketika ada seleksi yang dari provinsi itu
aduh ini kira-kira diizinin nggak ya? Tapi ternyata ketika kita komunikasikan dengan pimpinan kita, Bunda Iza mungkin yang lagi menonton, beliau sangat mendukung, katanya, ayo nggak apa-apa, nanti setelah pulang pengalamannya dibawa ke instansi kita, begitu. Jadi ternyata hal-hal yang kita takutkan itu sebenarnya tidak perlu dirisaukan. Dan juga mungkin satu lagi, ini mungkin salah satu tantangan ya ketika seleksi itu bakat. Jadi ada seleksinya tuh ada di seleksi bakat, bingung karena beberapa banyaknya bakat ya. karena nggak tahu mau nampilin apa kan, karena teman-teman kebanyakan dari seni, ada 3 teman yang cewek itu semuanya bisa nari kan, sempat juga Nisa kemarin belajar nari kan, tapi ternyata kata Ayu nggak usah, badannya masih terlalu keras untuk nari. Iya, jadi ya udahlah, mungkin mengajar. Jadi kemarin Nisa tuh nampilin bakatnya mengajar, terus menunjukkan beberapa buku hasil tulisan Nisa sama beberapa video hasil editing Nisa. Jadi itu awalnya aduh takut bakatnya gimana gitu. Karena memang kebanyakan kalau orang ikut kompetisi dan menunjukkan bakat, memang itu tuh suatu ini ya. Challenge yang besar memang. Kalau Vili dulu apa bakatnya? Kalau Vili dulu bakatnya ya seperti yang Nisa bilang tadi, nari. Oh, nari ya. Coba contohin dulu. Memang benar sih, karena kan kalau misalnya kita langsung mengeluarkan bakat yang memang kita belum paham sebelumnya, itu malah membuat diri kita jadi malu di situ. Ya, sebenarnya yang paling susah adalah mengeluarkan bakat yang terpendam. Apalagi terpendamnya dalamnya kan. Nah, itu susah nanti keluarnya. Baik pemirsa, kita akan tanya lagi. Nah, yang berikutnya nih Huda dan juga Nisa. Ini kan bakal berangkat ke Riau dan ke Kalsel ya. Nah, apa sih yang kalian harapkan bakal kalian dapeti di perjalanan kalian ke sana selama 1 bulan ya? 1 bulan mengabdi di masyarakat di sana dan bawa ke Palembang, apa yang paling kalian harapkan? Apakah pengalaman baru ataukah jalan-jalan di situ atau apa? Coba mungkin disampaikan ke pemirsa. Oke, kalau misalnya dari Huda, yang diharapkan itu adalah relasi se-Indonesia, karena itu penting ketika waktu misalnya nih Huda pengen ke Bali, ada teman Bali, boleh nginep nggak? Nah itu kan bisa ya jadi connect-connect. Betul. Lalu yang kedua itu pengalaman yang sangat luar biasa karena bisa ketemu dengan teman-teman seluruh Indonesia. Dan yang ketiga itu harapannya semoga bisa Huda melihat culture dari Riau tuh gimana, sama nggak seperti Palembang, karena kan sama-sama Melayu, jadi pengen tahu dan lebih dalam lagi, oh kayak gini ternyata Riau ini mungkin kayak gitu. Oke, lebih ke pengalaman pribadi juga gitu ya, relasi dan segala macam. Mungkin kalau Nisa? Sebenarnya nggak jauh berbeda dengan Huda, tapi yang hal lainnya itu mungkin ketika kita pengalaman tinggal langsung dengan orang tua asuh di sana. Jadi nanti kita akan dapat masing-masing orang tua asuh. Tentu setiap harinya kita akan bersosialisasi dengan masyarakat di sana dan juga mengenal hal-hal baru baik dari kuliner. Terus kalau ada bonusnya bisa kita jalan-jalan gitu, melihat lebih jauh tentang Kalimantan Selatan khususnya di Kota Baru. Gitu Kak. Wow, dan diharapkan itu semua pengalaman dibawa ke Palembang dan dibagikan ke masyarakat baik di Palembang maupun di Fordor tadi ya. Oke. Nah, kemarin pas sebelum mengikuti seleksi di pertukaran pemuda antar provinsi ini, kemarin sempat dikasih tahu nggak nanti bakal kalau misalnya di daerah Kalimantan Selatan ataupun di Riau nanti kerjanya bakal dikasih tahu, atau mungkin hari ini rapat atau besok ada pertemuan dengan sosialisasi antar masyarakat di sana, ada nggak kemarin informasi itu? Oke, mungkin belum, pada saat pembekalan baru dikasih tahu. Oh, jadi memang untuk sekarang belum ya? Belum. Tapi kalau untuk cerita dari senior-senior, ada nggak? Ada. Mungkin bisa dikasih tahu, di-spill sedikit, biar menjadi masyarakat itu lebih semangat untuk mengikuti ini ke depan. Oke, mungkin dari senior Kak Robi ya. Halo Kak Robi yang mungkin lagi nonton, beliau merupakan kakak yang apa ya, the best membantu kita dah ya dari awal sampai akhir. Beliau kemarin ditempatkan di Papua.
beliau sebenarnya sangat tertutup orangnya sebenarnya, ya, ya nggak udah. Tapi ketika beliau di Papua, jadi harus bisa bersosialisasi dan juga beliau bercerita banyak pengalaman baru, misalnya bagaimana bersosialisasi dengan orang-orang di Papua sana, makan papeda. Jadi iya ada banyak hal yang dari awal hingga akhir menurut Kak Robi itu semuanya berkesan gitu kalau yang bisa dapat dari Kak Robi. Dari Kalau senior. Huda? Oke, kalau misalnya dari Kak Robi kemarin sharing-sharing juga terkait tentang nanti di sana kita akan ngadain forum, ngadain rapat, ngadain apa namanya kayak masak-masak dengan Oke. teman-teman yang lain, dan juga nanti akan melakukan suatu rapat kerja yang dimana nanti akan merapatkan program untuk kedepannya. Baik, nah sekarang itu tadi pengalaman dan juga sharing pengalaman dari senior ya. Nah, sebagai Duta Pemuda Provinsi Sumatera Selatan, ini kan masuk di kita ini setahun tahun politik, yang kita tahu pasti banyak bicara tentang persatuan dan kesatuan. Nah, selama 1 tahun ke depan, menurut pandangan kalian sebagai Duta Pemuda, bagaimana mempromosikan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam peran Anda sebagai Duta Pemuda? Dari siapa dulu boleh? Oke, jadi perannya ketika kita ingin menunjukkan persatuan dan kesatuan, yang pertama itu adalah kita harus melihat dulu keberagaman itu gimana. Oke. Itu yang paling penting karena Indonesia ini kan berbeda-beda suku, berbeda-beda ras, berbeda-beda agama, dan juga berbeda-beda pemikiran. Nah, maka dari itu kita harus tahu dulu, misalnya dengan orang yang berbeda pemikirannya, kita harus tahu dulu, oh karakteristik orang tuh kayak gini. Oh, misalnya sudah itu, baru kita beranggapan kalau orang itu bersatu-satu itu hal yang sangat luar biasa, itu sangatlah Indonesia. Maka dari itu kita harus menghargai kesatuan atau keberagaman orang-orang itu. Baik, Nisa tahan dulu jawabannya, boleh dipikir dulu. Kita bakal dengar jawaban dari Nisa setelah yang lewat Siko ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Palembang. Baik, pemirsa, tidak terasa kita masuk di segmen ketiga. Ini tadi kita sudah banyak yang ngobrol-ngobrol dengan Duta Pemuda Sumatera Selatan, pemuda-pemudi yang inspiratif ya, Vili ya, Betul dengan cerita sekali. mereka masing-masing. Nah, kita lanjut nak bertanya, Vili. Betul sekali, dan tadi kita bakal nunggu ke jawaban Oh, dari iya, si betul, Anissa Nisa mengenai tadi. tanggapan dan juga komentar dari Anissa sendiri mengenai pertanyaan dari Mace Hagai tadi. Masih ingat nggak pertanyaannya? Boleh diulang aja. Nah, kami lupa sebenarnya. Tidak, tanggapan mengenai sebagai Duta Pemuda mempromosikan kebinekaan, persatuan dan kesatuan Indonesia. Baik, nanti setelah penempatan selama 30 hari tentu pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, ada 35 di Kalimantan Selatan, 35 di Riau, itu akan pulang ke daerah masing-masing. Caranya bagaimana? Kami 35 orang ini harus menunjukkan solidaritas kami, bagaimana ketika 35 pemuda perwakilan dari setiap provinsi itu bisa menjaga kesatuan dan persatuan, baik itu dari keberagaman, dari budaya, dan keberagaman lainnya. Jadi dengan kita memberi contoh sendiri, kita memiliki solidaritas yang baik, yang tinggi terhadap teman-teman kita yang ada di provinsi lain, sehingga kesatuan dan persatuan itu akan terlihat sendiri oleh orang-orang yang melihat, begitu Kak. Betul, memang itu paling penting jadi contoh. Betul ya kan, ya? sekali. Baik itu di kehidupan nyata, di real life maupun di sosial media. Karena kan sekarang ya mayoritas orang kan melihatnya di sosmed, di postingan-postingan, Betul di sekali. story-nya. Jadi memang sosial media itu cepat sekali untuk kita menentukan diri kita sendiri ya. Kalau Iya, misalnya kita pengen ke arah positif, ya mungkin bisa melihat seperti dua duta pemuda Indonesia hari Yes, ini gitu betul. kan, perwakilan Sumatera Selatan. Tapi kalau pengen dapat negatif vibes juga mudah sekali Iya, gitu lihat kan. sebelahnya. Bukan. Anda Sebelah lihat sana ya. maksudnya. Iya, betul sekali. Jangan ada dusta di antara kita ya. Oke. Oke, nah
tadi kalau misalnya kita sudah mendengarkan tanggapan dari si Anissa dan juga si Huda. Nah, nanti kan untuk acara ini sendiri bakal berlangsung 1 bulan ya. Benar. Berangkat nanti tanggal 3 Juli. 3 Juli. Nah, nanti dalam 1 bulan itu bakal balik lagi ke Sumatera Selatan, khususnya di Kota Palembang ya. Nah, nanti bakal ada program nggak yang akan dibuat oleh Huda ataupun Anissa, khusus untuk Sumatera Selatan? Oke, jadi pada saat seleksi kemarin dan mengumpul berkas kemarin itu kami disuruh bikin proposal pasca kegiatan. Nah, jadi pasca kegiatan yang dimana kami setelah pulang dari Riau dan Kalimantan Selatan itu kami akan membuat program atau menjalankan program kerja kami yang kami buat. Kalau misalnya dari Huda sendiri kemarin itu bikin program kerja tentang penyuluhan pendidikan Trisentra sama bikin kelompok belajar dan tentang penyuluhan tentang stunting. Oke, Gitu. karena memang stunting sekarang ini lagi marak Lagi kasusnya, hype, ya. lagi hype banget. Kalau untuk Anissa? Oke, kalau Nisa bikin sebuah komunitas itu sudah ada namanya Kayuh Literasi, boleh di follow ya Instagramnya. Boleh, boleh. Ya, jadi komunitas ini merupakan literasi kepada para pengayuh beca. Jadi sangat jarang sekali ya kegiatan-kegiatan literasi yang tujuannya itu kepada tukang beca. Bahkan mungkin bisa dibilang belum ya, karena sejauh ini mungkin literasi untuk anak SMP atau untuk pemuda-pemuda. Jadi nanti di komunitas itu kita akan berbagi dan mengajarkan banyak hal tentu dengan para pengayuh tukang beca itu agar mereka lebih handal lah dalam berliterasi seperti itu. Oke. Baik. Ini semua program-program yang sangat mulia ya, Billy, ya. Dan juga sangat inspiratif Sangat tentunya. inspiratif untuk Huda dan juga Nisa. Nah, tadi kan kita sempat bahas mengenai teknologi sosial media. Nah, ini menarik karena kalian kan sebagai duta pemuda, karena kita tahu hampir seluruh pemuda lah sekarang berkutat di Instagram, di WhatsApp, dan lain-lain sosial media yang sangat hype sekarang. Nah, kayak mana menurut kalian memanfaatkan media sosial ini dalam mempromosikan pesan dan cerita tentang Sumatera Selatan dan juga peran kalian sebagai duta pemuda di Sumatera Selatan? Oke, kalau misalnya dari Huda sendiri, yang pertama itu Huda memposting tentang keberagaman yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Misalnya kayak budaya atau enggak tentang permainan tradisional yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, baik itu di Kota Palembang maupun di Empat Lawang. Nah, kemarin tuh juga Huda ikut pertukaran juga kan, pertukaran di Universitas Negeri Malang. Nah, di sana Huda memperkenalkan tari Yasaman. Nah, Huda bisa nari ya? bisa. Boleh dicontohin nggak? Jangan, sama Vili. jangan terlihat bodohnya atau lagi, jangan ya. Nah, di sana Huda menampilkan tari Yasaman di saat pelepasan mahasiswa pertukaran. Nah, mungkin dari itu bisa kita mempromosikan budaya atau culture dari Provinsi Sumatera Selatan, kayak gitu. Baik, berarti dari postingan-postingan juga sangat penting ya di sosial media mengenai budaya dan permainan tradisional tadi. Permainan tradisional Palembang dan Sumsel itu apa sih? Kalau misalnya kemarin Huda nerapin di SD yaitu kayak congklak. Congklak asal Sumatera Selatan. Kayaknya nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Kemarin tuh Huda Tradisional bikin lah ya. tradisional lah, Oke. permainan tradisional kayak gerobak sodor, kilanan kayak gitu. Nah, itu kami terapin di SD kemarin. Cengkling. Ya, Cengkling boleh juga. karena memang kan kalau kita lihat sekarang sudah jarang ya anak-anak kecil yang bermain permainan tradisional seperti itu yang disebutkan oleh Huda tadi. Betul, yang menuntut emang aktivitas fisik dibanding sekedar aktivitas Gadget. jempol. Betul ya kan? sekali, gadget, apalagi sedikit-dikit nonton TV gitu ya Betul. anak-anak kecil. Betul. Oke, baiklah. Nah, kan Dari sekarang Nisa belum? Oke, Ini ya, dari Nisa memanfaatkan ya. sosmednya. Mungkin dari Nisa. Oke, kita bisa memanfaatkan sosmed kita untuk hal-hal kecil. Misalnya saat ini kan sedang marak-maraknya lagi tren A Day in My Life. Nah, jadi bisa kita buat itu kemarin seperti ada Festival Sriwijaya, kita bikin tuh A Day in My Life. Misal hari ini ada dari Kabupaten Kota Empat Lawang yang sedang menampilkan kesenian mereka. Jadi kita tinggal
posting, tapi tentu dengan editing yang kira-kira bisa viral ya. Jadi dengan editing yang bagus tentu itu bisa menjadi tersebar nantinya. Jadi untuk hal-hal kecil itu bisa sebenarnya, seperti kemarin yang di Festival Sriwijaya itu tidak perlu misal, aduh kita harus syuting nih di Jembatan Ampera ini yang terlalu memberatkan. Jadi yang simple-simple saja, tapi sebenarnya ada maksud, kita tuh ingin mempromosikan Sumatera Selatan seperti itu, Kak. Baik, berarti udah paham nih ini ya dengan Cak Mano postingan yang viral ya. Ala-ala selebgram zaman sekarang. Iya, Jadi istilahnya itu adalah soft selling ya. Mungkin. Karena kalau misalnya kita langsung menyorot suatu tempat, orang nggak terlalu penasaran lagi. Tapi kalau kita buat Day in My Life kan awalnya kita kayak belanja dulu ya. Main halus lah ya. Bener, soft selling. Tiba-tiba nanti isi dari materi itu mengenalkan pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui oleh si Duta Pemuda Sumatera Selatan ini. Betul. Keren. Oke, nah kalau misalnya kita lanjutkan lagi untuk pertanyaannya, kan nanti tanggal 3 Juli ini berangkat. Si Hagai. Betul. Dan nanti bakal ada pertukaran budaya-budaya juga gitu kan, yang mungkin budaya Palembang, hobi makan pempek. Nah, betul sekali. Dan nantinya pasti ada culture shock juga. Nah, mungkin dari Huda dan juga Anissa, gimana sih cara untuk mengatasi perbedaan budaya itu? Oke, kalau misalnya dari Huda, kalau misalnya tentang culture shock, yang pertama harus kita lakuin itu adalah kita beradaptasi. Betul. Beradaptasi dulu, karena tapi sebelum beradaptasi kita harus terjun langsung atau merasain culture shock itu. Nah, sudah kita ngerasain, oh kayak gini ternyata, oke, berarti kita harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Nah, tapi ada culture shock yang mungkin kita tuh tidak bisa kita hindari ya. Nah, mungkin itu bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari, tetapi itu juga menjadi suatu knowledge atau pengalaman baru. Kalau oh ini culture shock yang ada di misalnya di Riau kayak gitu kan. Oke, dari Anissa? Sebenarnya culture shock itu kan ketika kita udah ke sana, karena mungkin kita udah googling juga tentang budaya yang ada di Kalimantan Selatan ataupun Riau, jadi itu bisa sebenarnya mengantisipasi culture shock yang ada. Jadi sebelum berangkat tentu kita sudah mulai mencari tahu, oh di Kota Baru ada apa aja sih, orangnya bagaimana. Katanya kalau di Kalimantan itu senja-senja nggak boleh keluar, nanti bahaya. Nah itu mulai dari hal-hal kecil seperti itu sebenarnya kita sudah pelajari, sehingga nanti ketika kita terjun ada tentu culture shock tapi tidak terlalu kaget. Cara menghadapinya tentu kita harus di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Betul seperti sekali. itu. Pada intinya memang kalau kitanya baik, ya kan, dan attitude-nya juga selalu baik, insya Allah maupun dimanapun kita ditempatkan kan pasti bisa beradaptasi seperti Huda tadi bilang. Setuju, dan juga persiapan yang disampaikan Nisa tadi juga sangat penting sih ya. Nah ini kan menarik, kalian ini kan satu yang namanya Duta Pemuda Provinsi Sumsel, tapi yang namanya untuk memajukan budaya, untuk memajukan persatuan dan kesatuan, pokoknya menjalankan program-program pemudaan kalian ini kan butuh yang namanya orang-orang lain, butuh pemuda-pemuda lain juga. Nah, gimana nantinya program kalian bisa jalan dengan melibatkan ataupun melakukan kolaborasi dengan komunitas pemuda ataupun dengan pemuda-pemuda lain? Ada rencana seperti itu atau enggak? Dari Huda atau dari Nisa, silakan. Kalau misalnya dari Huda, pasti tentu kita harus bermitra atau berkolaborasi dengan komunitas maupun dinas terkait. Misalnya nih Huda mengangkat tema tentang pendidikan trisentra. Berarti Huda itu akan bermitra dengan dinas pendidikan maupun di program studi Huda sendiri. Nah, karena itu bersinambungan. Lalu misalnya nih Huda tentang ngangkat juga penyuluhan tentang stunting. Nah, Huda juga nanti akan bermitra dengan dinas terkait yang dimana berkecimpung dengan dunia kesehatan. Lalu juga misalnya nih berkecimpung dengan yang program kerja yang ketiga yaitu tentang kelompok belajar. Nah, nanti Huda juga bisa bermitra dengan komunitas, misalnya nih ada komunitas relawan anak Sumatera Selatan. Nah, itu mungkin bisa bermitra dengan komunitas itu. Oke. Memang harus dilibatkan ya, biar ya programnya semakin luas impactnya ya. Dari Nisa?
itu merupakan hal yang sangat penting. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri, komunitas kita. Misal kita bisa melibatkan, karena Nisa kemarin juga di Duta Bahasa Sumatera Selatan, kita bisa ajak teman-teman yang dari Duta Bahasa untuk ikut membantu. Atau ada juga Kampung Literasi 26 Ilir, itu bisa juga diajak berkolaborasi sehingga komunitas kita itu terus berkembang dan memiliki relasi yang lebih luas seperti itu. Iya. Kemarin sempat datang juga nih Kampung Literasi 26 Betul miliar sekali. Mungkin ini terakhir dari Huda dan juga Anissa mungkin bisa memberikan closing statement ya untuk macet-macet yang ada di rumah, merupakan pesan ataupun inspirasi untuk masyarakat yang ada di Kota Palembang. Dari Kak Nisa. Pesan dari Nisa, teruslah untuk menggali potensi diri sehingga kita tidak terlalu monoton di suatu hal, dan juga kita harus melakukan hal-hal positif yang tentu akan mengangkat derajat kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita akan sangat senang tentunya ketika melihat anak-anaknya terus berproses ke hal-hal yang lebih baik. Oke, luar biasa. Untuk Huda mungkin? Oke, misalnya dari Huda, kita sebagai generasi muda banyak-banyaklah mencari kegiatan yang positif dan itu bisa mengupgrade value yang ada di diri kita. Yes. Mungkin itu seperti ini PPAP maupun komunitas yang lain, karena kapan lagi kalau misalnya bukan sekarang. Mungkin itu saja. Tepuk tangan dulu dong untuk Huda dan Nisa. Semoga bincang-bincang kita hari ini bisa membuat masyarakat yang ada di Kota Palembang, terkhusus Sumatera Selatan, bisa lebih semangat lagi. Pastinya. Ya. Dan mungkin tahun depan nanti bakal ada calon penerus Huda dan Anissa juga. Betul. Pokoknya obrolan pagi ini daging semua. Betul sekali. Karena abis makan daging, jadi perut kita masih banyak dagingnya. Ya. Betul sekali. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang bersama Huda dan juga Nisa, Duta Pemuda Provinsi Sumatera Selatan, yang kita doakan juga bakal lancar di kegiatan berangkat mereka pertukaran pemuda di Riau dan juga di Kalimantan Selatan. Pemirsa, jangan kemana-mana, maksudnya jangan lupa tiap hari nonton Halo Palembang. Jam 9 sampai merapat ke jam 10 cuma di PAL TV, memang punya kita. Akhir kata, aku HGKND. Dan aku Cahaya Philip, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye. Palembang kota kita terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya.